Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan sebelum kita melanjutkan aktivitas kita di hari ini. Saya akan bacakan dalam 2 Raja-Raja pasal yang kelima ayat yang ke-15. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, "Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu persembahan dari hambamu ini." Saya akan tekankan di bagian ayat ini yang mengatakan, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Ini satu pengakuan dari seorang panglima tentara Raja Aram, yaitu Naaman. Dialah seorang yang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi oleh tuannya. Karena lewat Naaman inilah raja memperoleh kemenangan demi kemenangan di setiap peperangannya. Tetapi Naaman yang terpandang dan disayangi oleh raja ini merasa hidupnya tidak berarti karena dia sedang mengalami sakit kusta. Diketahui bahwa sakit kusta itu belum ada obatnya di waktu itu. Tetapi ada satu gadis kecil dari Israel di mana ketika Naaman menyerang Israel dan gadis ini menjadi tawanan dan dipekerjakan di dalam rumahnya. Lewat gadis inilah Naaman memperoleh jalan keluar ketika Naaman diberitahukan bahwa di Israel ada seorang nabi yang bisa menyembuhkan sakit kusta. Dan singkat cerita, Naaman pergi ke Israel untuk berjumpa dengan Nabi Elisa. Dan harapan dari Naaman, dia akan dikasih doa ataupun tangannya Elisa ditumpangkan di atas badannya atau tubuhnya yang sakit sehingga mengalami kesembuhan. Tapi justru Elisa memerintahkan Naaman ini untuk pergi ke sungai Yordan untuk mandi sebanyak 7 kali. Buat Naaman itu merasa satu penghinaan. Karena apa? Karena sungai Yordan adalah sungai yang kotor dibanding dengan sungai Abana dan sungai Parpar yang ada di Damsyik. Jauh lebih bersih sungai itu daripada sungai Yordan. Dan Naaman ketika diperintahkan untuk mandi di sungai yang kotor itu, dia menolak karena menganggap bahwa hal itu tidak pantas bagi dirinya. Tetapi untung ada pegawai-pegawai yang juga menasehati bahwa Naaman sekalipun nabi itu memerintahkan sesuatu yang berat, pasti Naaman juga akan melakukannya. Tetapi hanya untuk mandi, sekedar mandi, sesuatu yang tidak berat, tapi hanya membutuhkan kerendahan hati. Dan benar Bapak Ibu Saudara, ketika Naaman merendahkan dirinya dan mengikuti saran atau nasihat atau perintah dari Elisa, Naaman akhirnya mandi sebanyak 7 kali. Dan ketika Naaman selesai, maka dia keluar dari air dan tubuhnya sudah menjadi bersih dan sembuh dari kustanya. Dari kisah ini kita bisa melihat ada banyak pelajaran yang bisa kita pelajari. Satu, kita butuh kerendahan hati untuk kita menerima pertolongan Tuhan. Kadang-kadang Tuhan sudah menyediakan jawaban atas pergumulan kita. Tapi kadang-kadang juga manusiawi kita menolak cara Tuhan, menolak pimpinan Roh Kudus, menolak kebenaran yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Yang kita perlukan kadang-kadang kerendahan hati. Kita bisa melihat dari kisah Naaman ini, siapapun bisa dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya. Kalau kita melihat anak gadis kecil itu usianya dikatakan masih kecil. Dan namanya pun tidak kita ketahui siapa. Dan ada juga pegawai-pegawai Naaman. Orang itu tidak dikenal siapa namanya, tetapi memberi kontribusi yang besar atas kesembuhan dari Naaman. Kita bisa melihat juga Elisa, seorang nabi besar juga yang dikenal di Israel, dipakai Tuhan. Jadi siapapun dalam keadaan kondisi apapun, hidup kita bisa dipakai oleh Tuhan. Dan keadaan apapun bisa dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Adalah pengakuan dari Naaman, tadi saya ulangi lagi,
Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi ini tidak ada Allah kecuali di Israel. Jadi Tuhan dimuliakan lewat orang-orang tertentu yang kadang-kadang namanya tidak dikenal, kadang-kadang juga usianya tidak diperhitungkan, kadang-kadang juga tempat situasinya tidak diperhitungkan. Seringkali seperti gambaran sungai Yordan, sungai yang kotor sebenarnya tidak layak, tidak dianggap sebagai jalan keluar. Tapi justru disitulah Tuhan menyediakan jalan keluar bagi hidup kita. Puji Tuhan, biar hidup kita senantiasa dipimpin oleh Roh Tuhan dan sikap hati kita memiliki kerendahan hati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat penyediaan yang Tuhan sediakan bagi kami untuk hidup kami, pertolongan-pertolongan yang Tuhan siapkan untuk hidup kami. Biar Engkau berikan kepada kami kerendahan hati untuk kami terima semua yang Tuhan sudah sediakan. Kami berdoa buat jemaat-jemaat Tuhan yang sedang dalam pergumulan. Tuhan ulurkan tangan kemurahan-Mu dan biarlah kemuliaan hanya bagi Engkau saja. Tuhan pakai setiap kami, berapapun usia kami, apapun keadaan kami dan siapapun kami Tuhan. Engkau pakai kami menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan sehingga banyak orang yang mengakui bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat. Memberkati gereja lokal kami, memberkati Bapak Ibu Gembala kami, berkati seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang ada di gereja lokal ini Tuhan. Supaya lewat keberadaan setiap kami, nama-Mu saja dipermuliakan dan kerajaan-Mu dilebarkan di muka bumi ini. Terima kasih kami akan memulai hari ini berjalan bersama-sama dengan Engkau dalam pimpinan-Mu, mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.